Kalian penasaran kan siapa di balik akun RBID? Nah, Iya, ini saya. dia Minbul. Dan sampai sekarang masih sendiri juga manage akunnya, jadi halo Luar semuanya. biasa. Semoga selalu menghibur. Salut. Saya ini dasarnya seorang guru, seorang pendidik, terutama di minat saya bidangnya biologi dan lebih spesifik lagi di anatomi fisiologi manusia. Ibu saya itu cerita, waktu saya kecil dikasih baby walker, itu saya sudah Sudah racing. Udah dapat DRS. Dia bilang kalau concern itu masalah yes or no gitu. Ini kalau kita mau ngelihat masalah sisi hukumnya. Manika 2008 yaitu kekerasan seksual sendiri itu dasarnya dari bahasa Inggris itu sexual hardness, sesuatu yang keras dan tidak menyenangkan, memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak diinginkan. Dan pelecehannya itu tadi bisa verbal, bisa juga udah tindakan gitu. Pelecehan seksual itu sebenarnya bukan soal seks. Intinya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas. Saya ngobrol sama teman-teman saya cowok-cowok. Ngobrol pun bisa ke arah yang objektifikasi wanita, dan orang yang biasanya sama wanita kelihatannya baik, di sana pun bisa jadi kayak ngomongnya macam-macam karena dia merasa kayak diterima, dinormalisasi. Ada perempuan atau laki-laki yang dia nggak konsen gitu awalnya, terus abis itu dibujuk atau diberikan alkohol, itu praktek yang lazim banget. Aku juga menemukan ternyata banyak banget, bahkan di lingkungan terdekatku gitu ya. Yes mean yes, no means no gitu. Yes. Betul. Bukan ngelihat melengos berarti dia nguji aku kayak enggak bro, kayak kalau melengos tuh berarti Iya. enggak gitu. Ya Iya. sudah jangan gitu. Masa ya event setahun sekali nggak bisa gitu ditarik-tarikin dari kecamatan mana gitu kan. Ya, kembali lagi dengan podcast Sembalap F1. Masih dengan aku Cak Nu. Aku Mas Gor. Aku kali ya. Dan di episode kali ini kita nggak akan bahas balapan secara teknis ataupun bahas review balapan yang terjadi kemarin-kemarin. Episode kali ini kita akan membahas kejadian yang sempat terjadi, sempat heboh waktu GP Austria. Apakah itu? Teman-teman bisa tebak dong apa itu, yaitu adalah kekerasan seksual yang sempat terjadi di antara fans, dan masih gonjang-ganjing nih kebenarannya juga kan. Sampai podcast ini kita tapping itu masih belum tahu nih kebenarannya seperti apa dan tindakan pastinya seperti apa oleh FIA maupun dari penyelenggara GP Austria-nya itu sendiri. Nah, untuk episode yang cukup panas kali ini, kita nggak sendiri, kita nggak bertiga. Kali ini kita kedatangan tamu. Kalau kemarin di episode sebelumnya kita kedatangan tamu dari Dusun Formula, kali ini kita manggil lagi Bukadus. Halo. Bukadus. Halo, ketemu lagi kita Sobat Sembalap. Kemarin baru aja lihat, baru aja ketemu, sekarang ketemu lagi. Dan juga Bukadus kali ini ditemenin oleh Minbul. Kalian penasaran kan siapa di balik akun RBID? Nah, Iya, ini saya. dia Minbul. Halo semua. Minbul semoga lagi di sehat-sehat. Milton Keynes ya? Iya nih, lagi di gudang. Iya. Gudang garasi. Gudang. Gudang. Dikira gudang garam kali. Baru ngomong gitu. Salty banget ya. Gitu. Oke, dan tamu ketiga pada episode kali ini ada Pak D Dulukam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bareng ngobrol di sini senang saya. Pak D Dulukam dan Minbul boleh perkenalan singkat dulu nggak? Kalau Bukadus kan kemarin di episode bareng Duforla udah sempet perkenalan ya dengan sobat sembalap. Nah, boleh Minbul atau Pak D Dulukam dulu? Mungkin aku dulu ya. Ladies first. Iya, makasih Pak dari dulu kamu. Nah, aku tuh adminnya dari Red Bull Racing ID. Kebetulan waktu itu karena gabut, jadi kita bikin akun fanbase karena belum ada kan. Ya udah, terus abis itu keterusan dan sampai sekarang masih sendiri juga manage akunnya. Jadi halo Luar semuanya, biasa. semoga Keren. selalu menghibur. Salut. Itu salah satu akun fanbase yang mengawali serbuan tsunami akun fanbase ya. Iya, Langsung kaget Iya. kan. Awalnya tuh karena Sehari dimention yang ketemu siapa 1000 gitu. itu.
Iya. Iya, Hampir iya 2000 makanya Mas. Ngeri. kaget banget. Enggak, kalau 2000 enggak. Belum ya waktu Kayak itu. Ya? sehari 1500 tuh ya. 1000-an waktu itu. Itu juga gara-gara ada salah satu post yang viral itu loh yang Yang Hana itu bukan Oh sih? iya. Mbak Hana Iya, itu iya. loh. Bukan Wah, Hana itu Montana, bawa berkah. bukan Hana Montana kan? Power Stone. Bukan dong. Hana Schmidt langsung Hormat juga. langsung stongs gitu. Terus ya Itu udah stong sih. Salut. parah Dan sih itu rame banget. iya. Dan kalau apa sih background sendiri selain karena gabut tadi Kalau apa sih bikin RBID? aku sendiri kan sebenarnya gabung nonton F1 atau masuk ke dalam komunitas yang ngomongin balapan itu tuh baru banget. Terakhir awal dan akhir kalau nggak salah inget aku nonton motorsport itu tuh SD sama almarhum ayahku kan. Itu terakhir MotoGP yang ada pembalapnya yang meninggal di Simoncelli track itu ya? loh. Ah iya itu. Nah sejak saat itu tuh kayak balapan jangan-jangan besok ada yang meninggal lagi gitu jadi ngeri kan. iya, iya. Terus Iya. nah karena pandemi gitu ya, karena pandemi terus bosen, terus ada yang temanku si masnya itu ngenalin ke itu 2019-an atau 2018-an ngenalin ke ini loh F1 tuh punya radio-radio nih, ada orang yang sukanya misuh-misuh padahal disiarin di TV. Namanya Max Verstappen. Aku tontonin. Oh, iya juga. Kok bisa gitu dia nggak mikir, nggak ngotak gitu. Dia kan artis ya, terkenal ya gitu. Kok bisa gitu, dia marah-marah mulu. Ya udah dari situ mulai cari tahu oh iya seru juga ternyata. Iya. Gitu. Dan Keterusan. lahirlah RBID ya, ngefans Red Bull dan Lahirlah Max ya. itu karena belum ada. Iya. Keterusan. Iya keterusan. Begitu, Cukup guys. jernih melihat pasar ya. Pasar Wah, yang saya mana nih? pintar Pasar ya yang mana nih? bisnis. Kemudian Pak Dedul Kam boleh perkenalan singkat dulu. Ya, saya kenalan singkat saja. Ya, semua sudah sering dengar nama Pak Dedulkam kan kalau di Twitter dan juga di grup. Kalau di Facebook saya juga banyak aktif di grup F1 Lovers Indonesia. Saya ini dasarnya seorang guru, seorang pendidik, terutama di minat saya bidangnya biologi dan lebih spesifik lagi di anatomi fisiologi manusia. Dan saya tuh seneng nonton balap ya. Kayaknya sejak saya tuh bisa nginget itu saya sudah seneng kebut-kebutan. Wow. Nah, Jadi sejak memorinya masih bisa diakses tuh udah seneng kebut-kebutan ya. ibu saya tuh cerita waktu saya kecil dikasih baby walker itu saya sudah ngebut-ngebut. Sudah racing. Udah dapat DRS. Udah dapat DRS itu. Ini. Dan kemudian saya jadi senang nonton F1 lagi kan. Sebenarnya saya banyak nonton F1 tuh di eranya Schumacher. Kemudian sempat vakum karena ya banyak aktivitas. Kemudian akhir-akhir ini nonton lagi karena melihat F1 semakin dikenal dan terutama dengan munculnya Duforla dan juga akun-akun fanbase lain, ini makin menarik minat saya untuk mendalami F1 lagi. Terutama juga munculnya sembalap F1 dan podcast-podcast lainnya yang sangat mendidik itu. Waduh. Jadi mau cerita juga, dulu nih Pak Dedul kami itu salah satu followers pertamanya Duforla loh. Wih. Followersnya saat itu masih belum 3 digit, masih 2 digit saat itu, masih sepi banget. Terus Setia tiba-tiba banget ya. ada Pak D. Yes. Keren. Panutan banget ya. Jadi aku penasaran malah sama baby walkernya Pak D dulu. Mereknya Hus bukan Mas? Ini Lupa ya, Mereknya khas. kalau zaman segitu ya berarti Minardi dong. Oh iya. Awas Pol. Oh ya lawas banget ya. lawas banget. Sangat Aduh. awas. Udah ketahuan lah ya umurnya Bukadus, Minbul dan Pak Dedul Kam nih berapa gitu kan. Ya beda generasi ya gitu. Iya, justru itu yang bagus. Nah, terus kenapa salah satu pertimbangan kami mengundang beliau bertiga ini karena latar belakang pendidikan masing-masing, dari Bukadus psikologi ya Bukadus ya, terus Minbul dari Visipol. Kemudian Visipol jurusan apa sih? Sorry, belum. Aku politik Ini. pemerintahan. Oh, PP. Oh, iya. Mantap. Itu bincang sama Mas Gor jurusan Aku apa ya? HI.
Aku komunikasi. Oh ya, Begitu. buangan kalian kami yang tampung. Waduh. Aku hampir ngambil ilmu politik loh, tapi bukan di UGM. Udah skip. Terus Pak Didul kami ini biologi, jadi kayak wah ini lengkap nih dari Wah, lengkap. sisi sosial sampai ke biologisnya, fisiologisnya tuh gimana kekerasan seksual ini. Nah, ini langsung aja masuk ke poin pertama. Poin pertama adalah apa ya? Kalau kita mau ngupas dulu nih tentang pelecehan seksual, tentang kekerasan seksual dari verbal, levelnya dari verbal terus kemudian sampai aksi, itu tuh kan sangat panjang ya. Kalau mau kita ejawantahkan, anjir bahasa aku apa banget sih, bahasa paper banget. Jadi istilahnya gini, kalau aku yang aku pelajari waktu kuliah dulu adalah kekerasan itu, kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu terjadi ketika tidak adanya konsen antara baik pelaku maupun korban ya. Ya konsen dari korban tentunya sih kalau dalam konteksnya ini. Dan konsen itu, dosenku waktu itu menjelaskan bahwa konsen itu sangat tipis banget. Jadi ketika istilahnya nih, ketika sorry ya, ini bahasannya agak teknis dikit. Misalnya kita pacaran terus pacarnya teman-teman ini minta cium kening misalnya, terus awalnya nggak mau, tapi terus entah gimana aksinya, dipeluk dulu lah, dirayu-rayu lah, terus akhirnya kemudian berhasil lah itu cium kening, itu bisa dinyatakan bukan konsen karena Iya. si ceweknya, pacarnya ini tidak menyatakan iya aku mau dicium. Dan kalau misalnya teman-teman juga ngelihat ngikutin salah satu series di Netflix, Anatomy of Scandal, itu juga itu kan dari sisi hukumnya dia bilang kalau consent itu masalah yes or no gitu. Ini kalau kita mau ngelihat masalah sisi hukumnya, begitu dia bilang no, berarti ya bisa dibilang dia nggak konsen gitu. Walaupun agak cukup abu-abu ketika kita ngomong dia yes atau enggak. Ketika dia diam, apakah itu menandakan dia yes atau enggak gitu kan. Nah, ini menarik untuk dibahas. Nah, ini aku pengen lempar deh ke Mas Gor, ke Kak Alia, Bu Kadus dan Minbul dan juga Pak Adi Dulkam. Menurut kalian gimana sih terms kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini? Silakan, siapa dulu? Monggo. Siapa dulu? Aku mau coba deh dikit dari beberapa jurnal yang ku baca. Ini sebetulnya backgroundku psikologi sih, cuma aku sempat baca beberapa dari beberapa jurnal lainnya juga, terutama mungkin untuk dari hukum ya. Kalau misalkan aku ngutip dari salah satu jurnal dari Manika 2008, yaitu kekerasan seksual sendiri itu dasarnya dari bahasa Inggris, yaitu sexual hardness, yaitu sesuatu yang keras dan tidak menyenangkan. Itu dilakukan dengan cara memaksa, kita garis bawahnya memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak diinginkan. Nah, kalau tadi yang dijelasin Cak No itu adalah konsen, bahwa itu dilakukan atas izin atau tidak, tapi kan itu apa ya, kita bisa bilang itu dibolehkan lah. Kalau ini kita tangkap ini dalam tanda kutip ini memaksa. Jadi adalah adanya pemaksaan terhadap perilaku tersebut gitu. Dan kalau misalkan aku juga kutip dari Komnas Perempuan, itu kekerasan seksual sendiri itu tindakan seksual lewat sentuhan fisik ataupun non fisik. Artinya kan tindakan itu bisa walaupun mungkin orang menganggapnya, walaupun ambillah kita verbal tuh orang mungkin menganggapnya itu bukan kekerasan seksual, tapi ternyata dari Komnas Perempuan sendiri menyatakan bahwa itu masuknya non fisik loh. Di sini ada beberapa nih, kayak siulan, main mata, mata itu tahu sendiri, ucapan-ucapan yang mengarah ke yang seksual, mempertunjukkan materi pornografi, dan adanya keinginan seksual yang berlebihan seperti itu. Kalau dan menurut aku sendiri itu berarti kan lebih ke pelecehan seksual, itu lebih ke tindakan, ke perilakunya itu. Mungkin ada yang mau nambahin? Bu Kadus mungkin? Oke, mau nambahin dikit juga, karena kebetulan Bu Kadus juga background-nya dari psikologi, dan sama tadi Bu Kadus juga sempat baca-baca jurnal.
Ini menurut jurnalnya Endah Triwijayati, pelecehan seksual itu adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan. Kita garis bawahi di situ. Tidak diinginkan dan tidak dikehendaki, berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Dan pelecehannya itu tadi bisa verbal, bisa juga udah tindakan gitu. Sama kayak yang tadi Cak Nu bilang, itu tanpa konsen. Konsen itu sama. Itu masalah iya atau tidak. Kalau tidak ya tidak, iya ya iya gitu. Dan ini tuh juga banyak faktor yang mendasari kenapa korban ini sulit untuk mengidentifikasi sama pelecehan yang dia terima itu ya, entah itu verbal atau aksi ya kayak gitu. Jadi terus juga masih banyak orang-orang yang berpikir kalau pelecehan seksual itu karena salahnya si korban. Kita kan sering banget dengar kayak orang bilang, "Ah, lu sih pakai bajunya kebuka," gitu misalkan. "Ah, lu sih pakai baju pendek." Iya. Ya, makanya ya lo pantas untuk di harassment itu tadi. Itu sangat-sangat tidak baik, itu sangat-sangat salah gitu tadi. Terus juga masih di jurnal yang sama, banyak banget faktor yang yang mengatakan bahwa kayak itu kan juga lo juga mau, itu kan lo juga sebenarnya pengen kan, lo tuh nggak usah munafik deh kayak gitu. Makanya itu ngeselin banget parah. Terus juga kemudian si korbannya ini jadi berpikir kayak, oh iya ya kayaknya aku deh yang terlalu sensitif, atau kayaknya emang aku deh yang salah, nggak kayak gitu. Jadi si korban itu bersikap kayak gitu, si korban bersikap demikian karena dia mengatakan dia harus begitu, dia punya rasa takut, dan dia takut sama si pelakunya ini, karena biasanya si pelaku ini punya punya power yang sangat-sangat berpengaruh gitu loh. Misalkan umurnya yang lebih dewasa, terus mungkin pekerjaannya yang mungkin dipandang kayak gitu, dan rata-rata si korbannya ini adalah anak-anak yang masih belum bisa berpikir jernih gitu, kayak oh dia kayak gitu kan karena dia sayang sama aku, nggak kayak gitu. Itu tadi. Dan pelecehan seksual itu sebenarnya bukan soal seks, intinya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas. Itu tadi yang kayak aku bilang barusan, karena si pelakunya ini punya power yang lebih-lebih gitu. Bisa ada yang figur ayah atau figur ibu misalkan, atau enggak yang ini mah kan kayak abang aku, kayak kakak aku, ini dia kan kayak adik aku sendiri, enggak kayak gitu. Abang ketemu gede ya. Oke, karena dinamikanya ada. Iya, yang kayak gitulah, kurang lebihnya kayak gitulah. Itu tadi, karena pelaku itu umumnya bakal memilih korban yang lebih mudah, relatif pasif, dan kurang asertif. Itu tadi, masih belum bisa berpikir dengan jernih kayak, ini apa sih, ini gue lagi diapain sih, aku lagi diapain sih, kayak gitu. Iya. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Mungkin aku mau nambahin juga nih kayak kan reaksi, karena tadi kan Bukadu sempat nyebut reaksi korban. Itu mungkin bisa ada hubungannya ini kali ya sama Adele sama psikosomatis, iya nggak sih? Ada. Jadi Iya, bisa. ketika nantinya ketika besar mereka dia merasa udah lebih gede, kayak ada melihat sesuatu yang nge-trigger dia dan pernah terjadi itu kayak langsung ya gejala-gejala psikosomatis, deg-degan, keringat dingin, terus langsung keingetan sama sesuatu yang pernah dia alami sebelumnya di masa lalunya. Bisa kecemasan juga kan, dan mungkin aja bisa jadi kalau misalnya ketika dia udah lebih cukup dewasa lah, udah umur udah bekerja, nanti ketika misalkan kita ngambil dari lawan jenis dulu aja, ketika bertemu dengan lawan jenis dia tuh akan merasa kayak kayak pengen, kayak ada gejala-gejala kecemasan kayak gitu. Dan aku juga beberapa dampak negatif tadi kan udah sempat disebutin sama Bukadus, kayak sedih, merasa dirinya kalau kotor, merasa dirinya kotor. Ya, kotor tuh kayak sedih gitu, kayak takut. Merasa dirinya kotor karena kayak percaya, terus sudah pernah menerima gitu, iya. Nggak pede, dia merasa nggak pede. Kepercayaan dirinya yang mungkin dulunya orangnya ceria, yang gini-gini, terus udah karena kejadian itu jadi yang murung, diem aja. Kayak tadi aku sempat lihat di berita, ada salah satu kejadian pelecehan seksual, anak yang dulu ceria jadi murung, makan sampai gak mau makan segala macam. Itu tuh masih kecil loh, gimana kalau terjadinya udah yang lebih besar itu, dan itu penanganan traumanya juga kalau misalnya kita ngobrol ke
intervensi dan penanganannya itu akan lama sih. Dan kalau sampai kalau di trigger itu bahasa Indonesia ya Pak, kalau sampai ada yang membuat Pemicunya. memicu itu wah itu akan ribet Iya. pokoknya, susah itu, intervensinya akan panjang lagi. Dari mau sedikit Minbul, Pak D. Saya mau Dulu sedikit deh. tambah ya. Jadi tadi kan sudah didefinisikan. Intinya secara mudahnya pelecehan seksual itu adalah bisa ya tindakan baik secara fisik, verbal maupun non-verbal yang menjurus ke arah seksual, tidak diinginkan oleh salah satu pihak, dan ini menimbulkan ketidaknyamanan, intimidasi atau ancaman pada korbannya. Tadi sudah ada beberapa faktor bahwa tadi penyalahgunaan kuasa dan semacamnya. Ini yang penting lagi tidak hanya terkait power secara kedudukan atau gimana ya, tapi ada kecenderungan bahwa ketika orang tuh merasa dia akan berada di keramaian orang-orang yang mendukung tindakannya, orang-orang yang bakal menormalisasi tindakannya, dia akan cenderung lebih berani. Iya. Secara mudahnya gini, kayak misalnya nih saya ngobrol sama saya ngapunten agak-agak mungkin contoh yang saya berikan agak-agak eksplisit gini. Saya ngobrol sama teman-teman saya cowok-cowok gitu kan. Kami kalau ngumpul kayak gitu, kalau ngobrol pun bisa ke arah yang objektifikasi wanita, dan orang yang biasanya sama wanita kelihatannya baik, di sana pun bisa jadi kayak ngomongnya macam-macam karena dia merasa kayak diterima, dinormalisasi. Gitu. Kemudian saya juga sedikit ini saya ngomongin secara biologis ya. Kenapa korban tadi cenderung diem gitu loh. Tadi kan biasanya kayak, oh kamu mau nih, kok nggak ngelawan? Oh iya. Karena korbannya mau melawan. Karena otak kita tuh kan merespon situasi ancaman, itu adalah ada mekanisme fight or flight. Fight or flight. Ketakutan berlebih itu menyebabkan korban ini malah ngunci gitu loh. Dia mau kabur, dia mau ngelawan, tapi nggak bisa karena dia ketakutan sekali. Karena ketakutan dia tidak bisa mencerna apa yang dialaminya, dan dia baru bisa benar-benar, waduh aku habis diginiin, itu setelah kejadiannya selesai. Dan setelah itu pun karena stigma yang dialami dari masyarakat bahwa oh kalau kamu sudah pernah diginiin kamu udah kotor gitu kan. Akhirnya dia jadi terus-terusan, dan ini yang menimbulkan dampak psikologis yang tadi macam-macam itu sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Kadus dan ya. Terus terkait izin, jadi kalau ini saya sedikit nyambung ke harusnya kalau ada Mbak Hairunisa Sekar Ayu yang anak kedokteran mungkin nyambung ya, terkait konsen itu legal atau tidaknya, itu sah atau tidaknya secara hukum. Itu konsen sah secara hukum itu kalau dia dilakukan secara sadar, wajar, tidak ada keraguan dan atas kemauan sendiri. Sedangkan ketika tadi yang seperti skenario ketika dia awalnya nggak mau, dipaksa-paksa, diiming-imingi dan semacamnya sampai dia mau, itu secara hukum sudah termasuk tidak sah karena adanya paksaan, tipu daya dan juga ketakutan atau force, fraud, and fear. Itu yang saya tambahin dikit aja, mungkin Minbul lah lebih pro mungkin terkait ini ya. Karena terkait politik pemerintahan, nah kalau saya kan cuma tahu biologisnya aja. Loh, ini menariknya diskusi kali ini malah kita diskursus antar bidang. Multidisipliner. Maksudnya mungkin secara hukum itu kan mungkin Minbul lebih jago lah. Semoga ya. Kalau Silakan Minbul. dari aku sendiri sih, kekerasan seksual itu kan tadi kayak udah dijelasin, ada yang verbal, ada yang non verbal. Tapi jangan lupa juga semenjak pandemi laporan ke Komnas Perempuan, LBH, APIK dan lain-lain ya yang bergerak di bidang gender itu tuh justru naiknya di medsos. Yang kekerasan berbasis gender online itu KBGO yang lagi rame di campaign juga kan. Itu jangan lupa juga bahwa media sosial, jari kita, jempol kita, apapun yang kita pakai buat ngetik itu juga bisa jadi istilahnya senjata lah buat menyakiti orang lain, termasuk untuk kita sadar atau tidak menjadi sexual offender, jangan-jangan gitu.
eh, sama kayak yang tadi udah diomongin Bu Kadus, Kak Alia, terus Pak Ade dulu Pam juga mengenai relasi kuasa ya. Terus tadi juga contoh dari Cak Nu, ya kayak gitu deh. Kira-kira ya ketika ada perempuan atau laki-laki yang dia nggak konsen gitu awalnya, terus abis itu dibujuk atau diberikan alkohol, itu praktek yang lazim banget. Aku juga menemukan ternyata banyak banget, bahkan di lingkungan terdekatku gitu ya, ada yang memang untuk bisa mencapai tujuannya gitu, itu dia tuh mabokin orang dulu gitu loh. Itu kan gila ya, maksudnya kayak tadi udah disebut sama Pak Ade dulu kan nggak boleh gitu, kalaupun orang itu mau ya udah dia mau gitu. Jangan lu kasih sesuatu yang memengaruhi otaknya dulu baru dia lu tanya gitu. Itu kan nggak masuk akal gitu. Gimana caranya orang nggak sadar diminta persetujuan gitu. Orang jual tanah jadi nggak mau jual tanah, yang mau jual tanah jadi kebalik-balik gitu kalau kayak gitu kan. Sama aku juga mau highlight betapa bahayanya ini kalau teman-teman lihat di berita tuh 1-2 hari kemarin, anak SD nyuruh temennya. Oh iya. Itu kacau banget itu. Aduh, sakit kepala aku buat ininya. Oh itu gila. Ya ampun. Dapat Itu kenapa gitu, maksudnya kan aku bacanya. Kok bisa gitu? Itu kan yang di highlight bullyingnya ya. Oke lah, terlepas itu bullying atau enggak, tapi di situ juga ada sexual assault gitu loh. Yes. Itu yang paling penting. Itu tuh makanya itu ada makanya tadi ada ketimpangan relasi kuasanya kan, kayak kata kita tadi gitu. Bisa aja tuh anak ini tuh emang takut, anak ini tuh pendiam. Orang-orang yang pendiam tuh biasanya kan kalau di society dilihat sebagai orang yang lebih apa ya, lebih gampang dipengaruhi, lebih gampang ditindas gitu loh. Lebih cupu juga lebih ya. cupu gitu paling. Lebih bego-begoin gak sih orang-orang tuh anggapnya. Nah makanya kayaknya itu perlu ya masuk ke dalam kurikulum tuh tentang kekerasan seksual nih. Apaan sih? Kok bisa gitu anak seumuran itu? Walaupun mungkin kalau misalnya mau ngomongin sedikit ke arah kurikulum agak susah, karena ngomongin seks aja tabu di pendidikan Indonesia masih sangat tabu ya. Tabu itu. Mas Gor ada tambahan? Ya. Kalau tambahan dari aku paling ya, kalau secara definisi sudah banyak dijabarkan sama teman-teman yang lain juga. Terus yang menarik tadi yang kata Pak D sih, memang kadang-kadang cukup sering pelecehan itu terjadi karena lingkungan di sekitarnya yang mengenable itu gitu, yang mengizinkan sampai tindakan itu bisa terjadi. Atau bahkan nggak usah jauh-jauh gitu ya, kayak kan kita tuh masih cukup sering gitu mendengar istilah bahwa apalagi kalau cewek ya, ini adalah satu istilahnya frase yang cukup lazim mungkin kalau di antara laki-laki gitu kan. Kadang tuh kalau nolak apa jual mahal tuh sebenarnya mau, tapi kamu harus berusaha lebih keras gitu kan. Itu kan sebenarnya pola pikir yang salah gitu ya. Belum lagi kalau kita sering menginterpretasi gitu. Menginterpretasi. Kalau orang jual mahal tuh berarti mungkin dia aslinya mau, tapi kayak enggak nih Pak, cuman ngetes. Padahal kan kita punya alat komunikasi yang jauh lebih efektif ya. Maksudnya secara verbal dalam artian kita harus membiasakan istilah yes mean yes, no means no gitu. Betul. Bukan ngelihat bahasa tubuh, dia kayak melengos, berarti dia nguji aku, kayak enggak bro, kayak kalau melengos tuh berarti enggak gitu. Ya sudah, jangan gitu. Itu juga berlaku untuk perempuan sih, karena banyak banget tuh lihat konten-konten Twitter viral yang bilang kalau aku diamin kamu itu berarti aku pengennya kamu ngehubungin aku duluan atau kamu ngejar aku. Ya, itu kadang saya tidak paham ya, kayak kalau mau sesuatu kenapa enggak bilang gitu loh. Tolong ya, kita itu tolong banget ya. Kita itu manusia, kingdom animalia yang
dikaruniai kapasitas otak dan komunikasi yang lebih kompleks. Iya. Itu digunakan sebaik mungkin gitu loh. Maunya apa tuh ngomong gitu. Iya, makanya kan Iya. yang jelas gitu. Itu gunanya ada alat komunikasi. Betul. Kami butuh penjelasan. Betul kan, akan jauh lebih suka membayangkan kan, bukankah jauh lebih mudah gitu ya ketika ya sudah kita mengkomunikasikan, tidak terlalu banyak membaca bahasa tubuh itu penting ya. Iya, Tapi Betul. kita kalau cuman hanya berpatokan sama bahasa tubuh ya susah juga gitu kan. bener sih, bener. Apalagi di Iya. setelah pandemi kan juga itu tadi aktivitasnya jadi di sosmed ya. Bahasa tubuhnya kebaca gimana gitu kan. Nah itu dan- itu Kan bacanya ketikan. Tantangan. Typing. Hanya ketikan. Dan Ketikan kamu jelek. Typing kamu jelek. Typingnya jelek. itu sempat kemarin tuh rame tuh kayak misalnya ada yang curhat ini ada cowok deketin aku tapi ngetiknya masih pakai KOQ. Terus ngetiknya Aduh, ya jadi X. Ya kali. Oke. Nambahin sebagai penutup tentang terms sebagai tentang pelecehan seksual ini, aku mau nambahin dikit bahwa korban itu sangat memiliki kecenderungan untuk berubah orientasi seksualnya, atau bisa jadi malah di kemudian hari ikut jadi pelaku gitu. Kasus ada kasus yang dulu sempat viral di lingkunganku ya. Jadi dia korbannya anak-anak SMA dengan komunitas yang dia bikin, tapi ternyata setelah ditelusuri dia itu dulu pernah jadi korban waktu kecil. Jadi kayak itu lingkaran setan yang susah banget untuk diputus. Dan kalau misalnya aku ngelihat lingkungan terdekatku juga, korban, dia pernah jadi korban waktu SD, SMP, dan terulang lagi SMA. Itu orientasi seksualnya jadi berubah. Dia udah waktu SMA dia udah coba, nih gue pengen straight nih, gue pengen tetap di jalan yang sesuai misalnya kan. Terus tapi secara biologis dia nggak merasa tertarik dan segala macamnya, dan akhirnya berubahlah itu orientasi, dan itu efek jangka panjang yang sangat buruk ya bagi korban. Nah, kalau misalnya kita ngomongin motorsport ya, karena kalau kita terlalu panjang ngomongin termsnya pelecehan seksual, nanti kita channelnya nggak jadi sembalap nih. kita ganti channel ya, 3 SKS bersama Iya. Komnas Balap. Nanti ketuanya George Russell gitu. Oke. Yes. Kalau kita ngomongin di dunia balap ya, khususnya di F1, itu yang lately terjadi adalah pelecehan seksual yang terjadi di GP Austria, Spielberg. Ada segerombolan fansnya Max, yang kebetulan fansnya Max yang berbaju oranye lagi ngumpul-ngumpul, terus kemudian ada cewek lewat berdua, kemudian di catcalling, entah di catcalling entah apa, kita masih apa ya istilahnya, yang aku baca sendiri kita masih bingung nih tindakannya seperti apa, detailnya seperti apa gitu kan. Dan F1-nya kan juga lagi ngolek data, apalagi kemarin sempat beredar bahwa ini korbannya merekayasa ceritanya gitu. Tapi kita kesampingkan itu, tetap bahwa pelecehan seksual adalah topik yang sangat penting untuk dibahas di dunia motorsport, apalagi di F1 gitu kan. Dan itu tadi balik ke relasi kekuasaan, jatuhnya kan terjadi ketika ada segerombolan fans yang merasa lebih superior, kemudian melecehkan fans yang dianya nggak mungkin dilihat lemah, inferior dibandingkan mereka gitu kan. Dan itu sangat rawan terjadi di lingkungan sirkuit, di lingkungan tribun lah, dan lingkungan balapan. Dan kalau aku pribadi, please lah, ini nggak seharusnya terjadi gitu loh. Itu sih, kayak maupun ke pembalap atau pembalap ke fansnya misalnya. Nah, boleh ditanggapin teman-teman mungkin dari Minbul, karena ini kebetulan kemarin terjadi ya di kandangnya Red Bull. Tuan rumah yang terbaru. Tuan rumah Iya, dipersilakan. Silahkan. Makanya kalau aku sendiri sih ya,
katanya kan beberapa orang yang catcall, terus ada juga katanya laporan kalau roknya tuh diangkat gitu loh sama bapak-bapak Belanda baju oranye katanya. Dan laporannya katanya juga setelah diinvestigasi itu tuh karena ada di bawah pengaruh minuman beralkohol katanya kayak gitu. Nah jadi kalau menurut saya sendiri ya, mau itu karena minuman alkohol kayak mau karena air putih, kayak kalau dia memang terbukti kayak gitu ya, solusinya mereka di-ban, lalu alkoholnya juga kalau bisa di-ban aja kalau memang itu bikin orang nggak merasa safe gitu kan. Karena perlu diingat juga yang nonton itu kan nggak cuma bapak-bapak yang doyan ngelecehin orang doang gitu loh, yang laki-laki yang baik-baik, perempuan yang baik-baik yang emang mau nonton balapan itu juga banyak gitu, mau menghabiskan liburannya. Dan jangan sampai F1 tuh terkenalnya tuh karena ada yang kayak gini-gini gitu. Jangan sampai karena nggak capable ngurusin kayak gini tuh jadi bikin nama olahraganya jelek gitu. Karena ini baru populer lagi nih setelah sekian lama turun, terus abis itu sekalinya populer banyak orang nggak jelas, ya itu aja solusinya. Kalau memang bisa sih alkoholnya tuh diadain lah polisi, security gitu buat sweeping gitu. Yang mana nih kan biasanya kan udah pada ngerti ya, itu kan culture juga kan sebenarnya kan, minum bir segala macem. Harusnya kan orang-orang di sana udah pada ngerti yang mana yang udah harus diamankan, yang mana yang masih safe gitu untuk dibiarin jalan-jalan. Ya udah itu sih sarannya. Dan kalau tanggapan aku sendiri sih ya cukup kecewa lah, karena terlepas itu fansnya siapa ya, kalau kita ngerasa identitasnya sama nih, sama-sama suka F1, sama-sama gabung di komunitas itu, ya malu. Apalagi lebih sempit lagi nih, fansnya Max, fansnya Red Bull, di home race-nya Red Bull, makin malu lagi sebenarnya. Makanya waktu itu baru baca kabar itu tuh dari beberapa fan account yang sering tak kepoin, ada kayak gini, terus ku cari kebenarannya, kan emang ada tuh beberapa kanal berita yang udah update beritanya. Ya gitu, akhirnya kita condemn, mau gimana lagi kan, mau dia tim kita kayak, mau dia driver kita kayak, kalau emang kelakuannya patut untuk dikutuk, Diselebel ya. silakan dikutuk. Patut untuk diselebel. Aku juga mau nambahin dikit dari Minbul. Kan benar F1 itu baru populer lagi setelah sekian lama. Orang-orang nggak tahu F1 tuh apa, F1 tuh olahraga apa, segala macam. Sekarang waktu naik lagi kok ada kasus kayak gini, ya itu sangat-sangat disayangkan gitu. Apalagi orang yang datang untuk nonton balapan saat itu memang banyak kok yang memang pengen nonton untuk mendukung tim atau pembalap favoritnya, entah itu fansnya Red Bull lah, mau fansnya Mercedes, fansnya Haas, segala macam. Itu mereka juga yang murni pengen mendukung itu banyak. Tapi itu tadi ketutup sama orang-orang yang gak jelas ini. Ternodai. Iya, ketutup. Jadi kan mikirnya kayak, nggak mau nonton ini, nggak mau nonton balapan live, nggak mau nonton langsung gitu. Soalnya nanti ada yang kayak gini loh, nanti ada yang kayak gitu. Dan yang ditakutkan adalah itu, orang-orang yang ngelihat langsung atau tahu berita itu terjadi di balapan mana gitu misalkan. Itu jadi nakut-nakutin, jangan ke sini, nanti ada yang kayak gini loh, nanti lo kayak gini, nanti lo kayak gitu. Ya kita juga gini sih, kalau saya mau nambahkan, kita tuh nggak boleh lupa bahwa F1 itu berawal dan tumbuh di kultur yang memang patriarkis. Ngapunten, saya harus bilang ini, ngapunten ya. Karena memang dari dulu itu F1 kan memang munculnya di masyarakat di mana memang masyarakat itu masih patriarkis, memandang laki-laki itu konstruksi sosialnya lebih tinggi dari wanita dan semacamnya itu kan. Baru akhir-akhir ini F1 memang lebih ramah terhadap fans baru, khususnya fans wanita.
Namun kelakuan purba arhaik ini masih Arhaik, aduh, purba arhaik banget. masih berlanjut gitu loh. Ini yang disayangkan gitu loh. Karena saya pun juga ikut di beberapa komunitas penggemar F1 baik yang seru-seru maupun yang rodok-rodok kalau udah geger geden ngeri gitu ya. Dan apa namanya yang saya lihat itu bahkan ketika muncul dugaan kekerasan seksual ini pun ada laporan sporadis tapi banyak ini yang dikatakan apa coba? Halah paling woman, halah paling fansnya Lewis. Nggak bisa dipercaya. Ya Terus kenapa gitu kan kalau fansnya terus Lewis kenapa? harusnya gitu Terus kan? kenapa? Iya, terus kenapa? Aneh Masalah- banget. Masalah ini kekerasan seksual di sirkuit F1 ini adalah masalah yang kronis. Ya, setuju. Bahkan ketika saya telusur sejak 2015-2014 ini Verstappen pun belum kelihatan banget ya. Itu sudah ada, sudah terjadi. Ngapunten saya rada eksplisit ngomongnya ini. Ada fans F1 perempuan datang ke track untuk nonton. Ketika di camp itu mereka tidak bisa dengan selamat jalan sendirian. Karena pasti dipanggil-panggil, sini lu, cium gue dulu dong. Terus di camp itu kan orang kalau mandi kan bikin bathtub sendiri kan. Itu cewek lewat langsung berdiri orang itu. Iya. Itu masalah kronis. Dan memang ini terjadinya di mana saja. Di kalangan fans itu tadi sudah kronis memang. Beberapa pembalap pun terkena masalah ini. Tahun 2018, Kimi Raikkonen dia sempat berurusan dengan hukum di Kanada karena dia diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita di bar tempat dia minum. Tahun 2020 akhir, ini yang paling terkenal Nikita Mazepin. Iya. Ya. Kita semua tahu kasusnya kan. Itu sudah apa namanya? Jadi di kalangan pembalap pun juga ada gitu loh. Dan ini apa yang perlu saya katakan, tapi dari kita pun masih banyak yang menormalisasi kayak gini nih. Kayak kita ingatkan James Hunt, Ya, Jameson. bagaimana dia gaya hidup playboy-nya, itu pun tanggapan banyak fans F1 yang tanggapannya kayak untung dia hidup di zaman itu, kalau di zaman sekarang sudah di cancel sama SJW gitu. Seakan-akan membenarkan kelakuannya James Hunt itu. Gitu loh. Jadi memang apa yang di F1 ini masalah kronis gitu loh. Yang memang tumbuhnya dari F1 yang awalnya memang tumbuh di kalangan patriarkis. Memang apa ya, perlu banyak hal yang kita lakukan bersama sebagai fans, kemudian dari regulator, itu banyak sekali nanti PR-nya. Mungkin itu sih yang mau saya tambahkan. Nyambung ke fans sedikit, bahkan di tempat kita juga ada opini jelek di Twitter yang pernah nyangkut di akun kita. Iya tahu. Waktu itu kita selebio kalau nggak salah. Jadi ntar aku agak sedikit. Oh ini bukan di akun kita, di akunnya Mbak Ade kalau nggak salah. Dia bilang kalau nggak salah Leclerc itu belum memiliki mentalitas juara karena dia nggak flamboyan dan segala macamnya gitu kan. Dia ngelihatnya bandingnya cuma karena James Hunt, terus era-era James Hunt yang dekat sama cewek lah, dikit-dikit ngerokok lah, yang diklaim sebelum balapan di Suzuka bermain dengan cewek di garasi lah dan segala macamnya. Kayak opini lu jelek banget gitu loh, kayak menganggap tidak relevan gitu, bahwa pembalap yang juara dunia itu harus yang flamboyan, harus yang bisa menaklukkan banyak cewek dan segala macam, itu nggak relevan gitu. Either untuk masa dulu atau sekarang tuh nggak relevan gitu. Dan setuju sih kalau emang sport F1 ini memang dibangun di atas basis patriarki gitu kan. Kalau kita ngelihat pembalap bukan pembalap ya, kalau pembalap cewek kan emang susah banget ya. Kita nggak usah ngomongin itu deh, susah banget emang kalau mau nembus F1 gitu kan. Walaupun ada W Series pun juga aku menyaksikan dia akan bisa tembus ke F1 gitu kan. Di balik layar misalnya engineer dan segala macam kan juga masih jarang kan yang dari perempuan misalnya. Pun kalau misalnya kita mau ngelihat lingkungan yang lebih dekat, podcaster deh, admin sosial media yang wah taunya cewek gitu, itu aja masih apa ya,
bisa dibilang dilecehkan sih. Kayak kemarin di akun kita ada yang komen, wah ini boleh dong Minka minta nomornya gitu-gitu, terus Minka di mana gitu-gitu loh. Begitu kita face reveal dan segala macamnya itu kayak nggak relevan dan nggak masuk banget gitu. Mungkin ada yang mau ditambahin dari Mas Gor atau Kak Alia? Kalau aku menambahinnya ya cukup setuju, kayak hal ini tuh sebenarnya bukan, aku yakin banget bukan hal baru ya di dunia F1 gitu. Tapi mungkin sekarang jadi dapat spotlight karena semakin banyak orang yang minat ke Formula One. Jadi akhirnya istilahnya boroknya ini mulai kelihatan gitu ya. Salah satunya termasuk kasus yang di Spielberg kemarin. Aku cukup yakin kayaknya nggak cuma di Spielberg ya, tapi memang apalagi tempat yang punya basis fans yang besar dan kuat. Bisa jadi di Monza juga ada kasus seperti itu gitu kan. Kita tahu seberapa religiusnya orang Italia dengan Ferrari kan. Ya kita sebagai fans juga harus mau ikut ambil bagian dalam merubah kultur yang udah nggak relevan ini gitu loh. Dari dulu pun sebenarnya nggak relevan ya, kayak kalau let's say misalnya James Hunt yang flamboyan dan playboy itu kayak ya udah itu sih James Hunt aja gitu loh, bukan berarti world champion tuh harus seperti itu gitu loh. Untuk pembalap hebat harus seperti itu. Banyak juga pembalap yang sepertinya baik-baik aja gitu kan, kayak atau Kimi misalnya. Kimi kan sekarang jadi family man banget gitu, dan dia tetap juara dunia juga. Ya Max juga family man Mas, walaupun belum keluarga. Ya itu panjang, nanti kita kalau ngomongin silsilah keluarga Max agak beda lagi. Selanjutnya. Cuman ya itu sih, kayak udahlah yang kayak gitu. Itu bukan bagian dari tradisi yang perlu dipertahankan lah kalau menurutku. Kayak bayangan bahwa pembalap tuh harus bad boy, atau nggak cuma pembalap ya, tapi juga tim prinsipal harus gini, apalagi yang berhubungan dengan tradisi jelek gitu tuh bukan nggak ada salahnya, harus dikurangi, dibuang lah. Termasuk kita sendiri juga ya di medsos, jangan jangan membiasakan tindakan-tindakan yang udah, kalau orang Jawa bilang udah deso lah, itu kayak gitu. Iya. Udah nggak keren gitu loh. Nggak keren. Betul. Apalagi Arkaik. Iya. Apalagi di sosmed itu bakal lebih bahaya lagi karena apa? Satu, pelaku itu bisa bersembunyi dari akun anonim. Iya, betul. Dengan akun anonim. Misalkan nggak anonim gitu, dia pakai namanya yang nama yang nyeleneh gitulah. Nama gitu. samaran. Ya betul, pakai nama samaran lah, terus nanti postingannya yang kayak gitu-gitulah. Itu banyak banget sekarang tuh. Atau nge-like-in postingan gitu-gitulah gitu. Nah itu Ya, Minka ya. Itu dia. Kalian ada yang mau ditambahin terkait Mungkin dengan kasus aku- di F1? Kalau dari tadi mungkin orang nyebutnya dari fans ke fans gitu. Aku lebih pengen nyorotin ke perilaku. Aku sering lihat, sorry ya untuk teman-teman George Mania, terutama Bukadus, kan dia suka posting buka-buka baju ya. Enggak Rebahan. Nah, Iya benar. aku suka nemu komen yang maaf ini Oh kayak iya. kalau di Indonesia Rahimku Iya. anget. bahasanya Oh iya kayak gitu. kayak rahimku, Iya, kalau iya. di Indonesia kayak Iya, rahimku iya. anget, atau jadi kalau di Indonesiain janganlah diomongin lah, pasti Iya, bahasa-bahasa yang ya Gak model-model rahim anget kayak gitu-gitu. Bahasa-bahasa yang kurang pantas itu bisa Jurus keluar. kenapa Eko? Rahimku Aku lagi ngomong anget. serius, kenapa Eko? Aku lagi ngomong serius loh, kenapa dia Terus sih. Sorry. Biar agak lemes dikit lah dari tadi. Iya. Kita Ya agak ngobrol. serius ya tadi ya agak. Lanjut. Ya terus ke beberapa, ya nggak cuma ke George doang, ke beberapa pembalap juga aku suka nemu yang kayak gitu tuh, yang komen-komennya. Padahal kalau misalkan kita ngomong pakaian, kalau
pakaiannya tertutup gitu. Bukan membenarkan bahwa George pakaiannya bukti dia buka baju body gitu, enggak juga, nggak boleh, jangan mentang-mentang ya. Apakah aku lebih pengen nyorotin, jangan cuma disorotin antara fans dan fans saja, tapi kelakuan fans ke driver di sosial media. Mungkin aja mereka baca kan. Ya. Mungkin Ya. ada yang enggak, ada yang iya ya, kita ya nggak tahu juga sih. Tapi kalau misalnya ada yang baca pasti kan pembalap juga aduh kenapa sih. Kenapa ditampilin? gitu. Ya kalau misalkan baca kan mungkin mereka kayak Kasih. orang kayak freak bang, kayak bocah freak gitu. Kalau ada kesalahan ngomongin bocah freak ya. Betul. BF bocah pik. Gak Ya, cuma kalau misal- ya itu tadi. Pelakunya nggak cuma dari fans ke fans, tapi juga banyak fans ke driver, ke pembalapnya yang Ya. komennya sangat-sangat tidak masuk akal gitu. Please. Ya kalau ditranslate ke Indonesia udahlah. Nggak Udah. usah saya sebutin lah. Pelecehan seksual Bahaya. demikian. Siapapun bisa menjadi pelaku dan siapapun bisa menjadi korban. Betul Iya. sekali. Oh, Betul. setuju. Kalau yang kemarin di Silverstone itu termasuk pelecehan nggak ke Christian Horner? Yang mana? Merimi Christian. Oh, Yang banner itu tuh. Iya bener. ya. Ya kita lihat itunya toh, definisi. Balik aja definisi. Baik aja gitu. Penggunaan fisik, verbal, non-verbal yang menjurus ke arah seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak dan terdapat ketidaknyamanan, intimidasi atau ancaman pada yang Iya. posisinya lebih rendah. Nah sekarang kita balik, kira-kira memenuhi tidak? Ini nih 3 SKS malam ini. Balik ke situ Iya lagi. bener. Iya, balik lagi ke Itu situ lagi. kalau Hornernya, kalau beliau merasa terganggu dilaporin, kena itu pasti. Iya, Iya. pasti. Pasti kan. Pasti. Pastilah. Kalau dianya hahaha. Termasuk George kalau misalnya mau melaporkan juga kena juga sih fans-fans itu. Iya Bisa lah. aja. Kena banget. Heeh. Kena banget. Apalagi fanbase-nya dia kan juga lumayan gede kan. Mm-mm. Ya kayak gitu. Dan oke, kalau misalnya dari tadi kan kita bisa bilang bahwa kasus tentang pelecehan ini tuh baik fans ke fans, fans ke pembalap atau pembalap ke fans gitu kan. Itu kan udah terjadi sejak lama dan kalau aku mengutip dari penjelasan Pak Didulkam tadi itu adalah tindakan yang arkaik, tindakan purba lah dan deso kalau kata Mas Gor ya. Itu apa ya? Memang suatu tindakan yang menurutku akan susah direm, susah dikendalikan karena itu udah balik lagi ke kalau udah di kerumunan udah hukumnya yang berbeda lagi gitu kan. Cuman pasti ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh regulator gitu, baik dari FIA, F1 maupun dari promotor pemilik sirkuit ini gitu loh. Kalau misalnya kita ngelihat ya, karena aku juga fans bola, di tiap stadion itu selalu ada berjejer polisi stadion yang dia tuh nggak nonton balap, dia tuh nggak nonton bola gitu, dia ngadep ke penonton, ngawasin kalau misalnya ada penonton yang melakukan sesuatu kekerasan, suatu tindakan yang tidak terpuji atau bahkan misalnya ada yang penonton yang sakit, itu kan langsung gercep gitu kan. Sementara kalau aku ngelihat di F1 ya mungkin F1 menurutku belum siap karena membludaknya popularitas mereka ya. Kayak kapan sih race weekend bisa sampai 400.000 gitu kan penonton gitu. Kalau kita ngelihat MotoGP malah justru lagi anjlok-anjloknya gitu kan. Dan kalau kita ngelihat di luar kasus pelecehan seksual soal keamanan deh gitu kan, di GP Silverstone kan kemarin juga kebocoran tuh. Ada protestor yang demo terus kemudian dia bisa masuk ke sirkuit. Itu gimana ceritanya mereka bisa masuk ke sirkuit tuh nggak masuk akal gitu. Itu pengamanannya di mana gitu. Bayangin kalau misalnya nggak terjadi kecelakaan di tikungan 1 dan yellow flag, mobil ketika lewatin protestor itu udah tuh posisi kenceng, resiko nyawa melayang. Dan yang disalahin siapa gitu? Pasti yang kena F1 gitu. Karena ini penyelenggaranya F1 gitu. Padahal ya memang sih karena penyelenggaranya nggak bisa melakukan pengamanan yang ketat gitu loh. Dan kalau aku boleh mengawali topik yang berikutnya, kalau aku setuju dengan Minbul tadi, pelaku harus dihukum jerat, nggak boleh datang ke balapan F1 manapun gitu. Entah berapa tahun, entah sampai akhir hayat gitu, seumur hidup misalnya. Iya aja. Gitu kan.
Itu dari segi hukuman ya. Tapi dari segi keamanan kalau menurutku harus barrier pengecekan keamanan juga harus diperketat sih. Kalau ngomongin soal alkohol yang sempat tadi dibahas agak susah karena F1 sponsornya itu Iya juga. Iya. bintang merah Sponsornya hijau sendiri Iya, gimana ya? gitu. Itu kalau menurutku ya. Kalau teman-teman menurut teman-teman gimana? Mengenai apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh regulator baik F1, FIA ataupun pemilik sirkuit untuk mengurangi resiko kejadian serupa di kemudian hari gitu. Silahkan. Aku dulu ya. Kalau dari aku, pertama-tama dari F1-nya mungkin bisa mengambil tindakan yang lebih serius dan sebaiknya dipublikasi. Maksudnya gini, jadi sebut saja hukumannya tadi adalah tidak boleh datang ke event F1 atau FIA sekalian gitu kan. Jadi nggak cuma F1 selama jangka waktu tertentu atau bahkan seumur hidup gitu. Dan ketika itu dipublikasikan, harapannya kan itu jadi apa ya, kalau bahasanya HI itu deterrent. Yeah. Apa ya? Kali itu. Pencegahan. Jadi orang tuh tahu, oh kalau aku berbuat seperti itu tuh ada konsekuensinya dan itu nyata gitu ya. Pertama itu, jadi bikin orang mikir dulu sebelum melakukan tindakan yang melanggar keamanan atau bahkan pelecehan gitu sesuai topik. Nah yang kedua, kayaknya dari penyelenggara atau dari F1-nya juga bisa menyediakan jalur pengaduan yang terbuka dan cepat gitu. Hotline. Iya, semacam hotline gitu kan. Jadi kalau ada yang memang mengalami pelecehan di track, mereka nggak perlu jauh-jauh mengadu ke medsos gitu, karena tetap kalau menurutku pribadi mengadu di medsos itu agak bola liar gitu loh. Iya. Antaranya dapat dukungan atau pasti akan selalu ada haters dan mostly nggak terlalu solutif gitu kan. Kenapa nggak sekalian aja F1 bikin campaign dan balik lagi ke publikasi gitu. Kayak sekarang kita punya hotline dan semua orang boleh lapor dan ya harus ditunjukin juga kalau ada laporan diproses gitu ya. Iya. Ya Sama sih. Menurutku juga gitu. Aku juga setuju sama Minbul dan Canu tadi. Si pelaku ini harus diberi hukuman yang itu tadi, yang menimbulkan efek jerah. Karena kalau menurutku ya, pelecehan seksual ini faktor awalnya adalah dari dalam diri. Itu tadi, mereka melihat, oh banyak orang nih, kalau gue ngelakuin ini kan gak bakal ada yang tahu, gak bakal ada yang gak bakal ketahuan lah gitu. Terus dia bisa melakukan itu, nggak gitu. Karena itu tadi, satu, itu berasal dari dirinya sendiri, dari internal, kemudian lingkungannya yang dirasa, oh aman nih, jadi dia bisa melakukan itu. Enggak. Jadi si pelakunya itu betul bisa dikasih hukuman, dia nggak boleh datang ke event itu tadi, entah itu F1 lah atau bahkan FIA sekalian kayak kata Mas Pur tadi. Itu menurutku udah cukup menimbulkan efek jerah gitu. Jadi apa ya, yang ditertibkan itu orangnya gitu, bukan cancel balapannya. Karena aku sempat baca gini, karena kebetulan kejadian di Spielberg itu adalah fansnya Max berbaju orange, terus bilang nanti waktu Zandvoort nggak usah ada Zandvoort, bakal kayak gini. Ya gimana? Bisa Yang gitu. salah itu orangnya, yang Banyak salah itu mudorotnya pelakunya. tahu daripada kebaikannya kalau kata saya sih. Iya. Intinya harus ada payung hukumnya dulu. Betul, Nah, regulasi. Adalah Dan ada hotline itu ya, menurutku oke sih. Gitu. intinya ada di payung hukumnya dulu. Apa saja yang masuk dalam hal-hal yang dilarang dilakukan di sirkuit. Kemudian apa sanksinya. Juga kemudian payung hukum lain. Standar sebuah sirkuit, sebuah organisasi penyelenggara balapan itu dia harus bisa menyediakan ini sebagai pengamanan. Ya, Menyediakan hotline, menyediakan personil pengamanan. Iya. Saya lihat personil pengamanan di F1 ini sudah, untuk F1 yang sedang mencapai ketenaran barunya itu sangat-sangat kurang. Setuju banget. Pengawasannya sih yang harus dibenahi lagi. Kayaknya pihak Liberty tuh masih yang kayak mak jegagi gitu loh. Anjir, ternyata fansnya F1 sekarang ramai banget di sirkuit gitu. F1 itu, dan gini, lemahnya F1 itu selama ini adalah rame dulu baru bertindak. Iya. Nah,
kalau saya mengusulkan ada namanya yang harus dilakukan secara berkala oleh pihak penyelenggara, pihak FIA, itu subjektif objektif assessment plan. Soal subjektif ini kita adalah mendapatkan laporan subjektif dari fans. Sebagai contoh kemarin, subjektifnya apa? Banyak fans yang melapor, dia ada yang roknya diangkat lah, ada yang dia pakai jilbab terus dikata-katain kamu teroris gitu-gitu dan semacamnya. Ada yang terus ada juga yang intinya sampai ngomong, ada juga yang sampai ngomong bahwa kamu kalau lewat tribun nggak boleh sampai kelihatan bentukan cewek, karena kalau bentukan cewek. Nah ini kan sudah artinya menunjukkan ada masalah yang masif. Objektifnya apa? Cek lapangan. Harus dilakukan cek lapangan secara menyeluruh. Dari S dan O ini assessment-nya apa? Oh, kita tahu di sini ada yang kurang, di sini ada yang kurang. Ini sepertinya begini. Plan-nya apa untuk kedepannya, untuk evaluasi kedepannya, dan ini dilakukan secara berkala. Gitu loh. Sistem SWOT ini penting dilakukan supaya apa ya? Terutama terkait keamanannya sih. Karena saya lihat F1 itu tidak melakukan ini, makanya ya itu tadi, begitu ada rame baru kita campaign, baru ini nih. Dan ini sudah saatnya F1 melakukan evaluasi rutin lah terhadap terhadap aspek-aspek lainnya, sehingga bisa dilakukan upaya perbaikan yang menyeluruh, komprehensif, dan juga berkelanjutan gitu loh. Dan itu harus ada payung hukumnya tentu saja. Dari Kak Alia? Aku sih lebih ke lebih ke kalau misalkan dari tadi ngomongin payung hukum atau segala macam, aku lebih pengen nyorotin ke mindset dulu deh, dari mindsetnya dulu, dari mindset fans-fansnya dulu deh. Bagaimana sih bersikapnya itu harus gimana gitu. Mungkin kalau misalkan memang mereka nggak tahu apa yang masuk di masuk pelecehan atau enggak, kan F1 ini kan brandnya di sosial media kita tahu sendiri kan, lagi jor-joran banget nih. Bisa tuh dipakai buat ngasih tahu ini loh etika-etika yang di sirkuit itu harus kayak gimana, apa yang kamu boleh lakukan dan tidak boleh lakukan, bukan cuma masalah pelecehan yang kayak saya tadi yang dibilang Pak D, kayak angkat rok atau ngeledek orang yang teman-teman yang berbeda gitu-gitu. Mungkin aku lebih nyorotin ke mindsetnya dulu deh, mindset orang-orangnya dulu dibenerin, baru kita bisa ngelihat dari kayak model-model kayak faktor-faktor lain seperti kayak hukumnya atau dari regulasinya harus gimana. Mindset fansnya dulu dibenerin, harus gimana sih berperilaku dan bersikap yang benar itu, terutama ini bukan nyorotin ke antara dari fans cowok ke cewek ya, ini juga berlaku ke sebaliknya, ke fans cewek ke fans cowok juga, menurutku kayak kalau sih gitu. Tuh sobat sembalap diingat, sobat sembalap. Tolong ini mah. Belum ada tambahan? Apa sih udah dirangkum semua ya. Utamanya yang pengen aku highlight itu adalah keberadaan Isilop, polisi. Maksudnya kalian punya uang gitu buat menyelenggarakan balapan yang katanya the pinnacle of motorsport gitu kan. Kalian punya uang buat sana sini gana gini gitu. Tapi maksudnya ayolah tolonglah, itu aku tahu sumber daya manusia di Eropa mungkin lebih sedikit ya daripada orang kita ya, belajar dari kasus almarhum anaknya Pak Ridwan Kamil juga kan, katanya sebanyak-banyaknya polisi mereka tuh paling cuma puluhan orang. Tapi ayolah, masa ya event setahun sekali nggak bisa gitu ditarik-tarikin dari kecamatan mana gitu kan. Mungkin warga dusunnya kan bisa nanti iya Polda dusun turun ya nanti. Gitu. Tadi gara-gara Minbul ngomongin Isilop, jangan lupa mindset Isilopnya juga harus itu dia. Jangan sampai ketika ada orang yang melaporkan bahwa dia kena pelecehan seksual, jangan sampai ditolak gitu. Kata Isilopnya, ini kayaknya enggak deh, kayaknya kamu sih kamu berlebihan sih kayak gitu. Nah itu di mana gitu ya, ngelapor gimana sih familiar gitu. Kamu kan gini, masa kamu bisa kayak gini gitu. Apalagi kalau misalkan yang kena enggak sih, nggak pengalaman, tapi banyak kejadian kayak gitu kan, kayak kamu kan gini, masa kamu harusnya bisa kayak gini dong, gini kayak
ya bukan cuma fansnya doang, isi lobnya juga mindsetnya udah dibenerin, ini loh yang nggak boleh tuh ini yang nggak bisa tuh ini, tapi ya Salah satu yang Makanya salah satu yang jadi alasan kan seringkali kurang bukti. Dan Ya. ini Nah, untuk itu. beberapa jenis pelecehan seksual seperti catcalling itu ya sangat sulit Hmm, untuk betul. bukti. Nah, dalam hal ini tadi mindset polisi benar sekali harus diperbaiki. Yang harus dilihat adalah kongruensi, konsistensi cerita dari korbannya ini. Dengerin dulu, benar tadi kata Bu Kadus. Dengerin dulu, baru kita bisa kayak halah ini bukan ini atau halah itu setelah kita dengerin gitu loh. Dan apapun terkait kejahatan kekerasan seksual, pelecehan seksual ini harus ditanggapi secara serius karena dampaknya jangka panjang. Ya. Betul. betul Setuju. Karena mau nambahin dikit dari kata Pak D tadi, seringkali kasus-kasus kayak gini kan susah untuk diproses, atau pihak-pihak kepolisian atau yang mengurus soal ini tuh merasa kayak ini tuh kurang bukti karena apa? Si korbannya ini punya kecenderungan itu tadi, dia nge-freeze, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi mereka mau ngerekam bukti aja nggak bisa karena ya itu mereka nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Iya. Ntar kalau misalkan ngelapor ke polisi, baru mau ngomong tiba, ini mah kamu yang salah, mana Nah, buktinya itu nggak bagus ada gitu, mana buktinya nggak ada, kamu ngada-ngada nih, Makanya, dengerin kan. dulu. Jadi gini. Kalau Jadi gini. ada yang pernah bilang itu kita lebih baik salah dan korbannya bohong, syukur-syukur korbannya bohong gitu, daripada kita dukung yang terduga pelaku dan apa ya, kayak menghakimi korban duluan gitu. Kita lebih Iya. baik salah korbannya bohong daripada kita belain terduga pelaku gitu. benar Mendingan Setuju. kayak gitu kan gitu. Itu tadi Apa sih kuncinya, yang- dengerin dulu. Itu dengerin dulu. Inginkan kepala kita, dengarkan dulu, cari data-data yang relevan, baru kita bisa Betul. menyimpulkan sesuatu. Betul. Itulah kenapa Betul. ini saya cerita pengalaman pribadi saja. Itu saya tuh di salah satu tempat penggemar F1 itu juga waktu awal-awal muncul ini kan sudah pada halah paling bohong ini nih. Saya bilang cari data dulu, dengerin dulu. Ini kalau sudah perkara ini serius ini. Dan begitu ada satu screenshotan yang kayak cuma ngonek-ngonekin gitu kan, ngoneksiin, Iya, dan iya. itu saya nggak tahu Iya. dasarnya dia menyambung-nyambungkan itu apa gitu loh. Cocokologi ya. Dan mereka langsung Cocok bilang, logi itu tadi. tuh kan bener, tuh kan tuh kan cuma bohong, sampai ngata-ngatain korban itu sebagai apa ya, dengan kata-kata yang tidak pantas kayak paus betina dan semacamnya gitu. Ya, jahat banget. Jahat banget. sumpah jahat banget. Jahat. Itu pun saya bilang langsung gini, yang pertama adalah misalnya saya nih tadi siang saya bawa sandal swallow, pulangnya pakai sandal Cherry, terus habis ini saya kemalingan laptop. Apakah kemalingan laptop yang saya alami ini menjadi hilang? Maksudnya perkara kemalingan laptop saya menjadi hilang hanya gara-gara saya upgrade sandal di masjid. Ya. Ya. Kedua, investigasi itu nggak segampang itu gitu loh. Mengkoneksikan bukti-bukti itu harus ada datanya. Sama kayak kita penelitian kan. Di sini Bu Kadus kan lagi bikin skripsi noh. Mindu juga bukannya? Oh iya, aku. Mantap. Itu kan bakal rasa betul bahwa untuk mencapai suatu simpulan itu nggak bisa kita hanya asal menghubung-hubungkan. Iya benar. Setuju. Benar-benar. Jadi jangan sampai hanya gara-gara seolah-olah itu berhubungan kita ngomong ini ada hubungannya. Seolah-olah berhubungan tidak selalu ada hubungannya. Ya. Sesuatu yang berhubungan Logi tidak jadinya. selalu sesuatu yang ada hubungannya itu adalah hubungan sebab akibat. Itu dia. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya aku boleh menyimpulkan perbincangan di episode kali ini, pelecehan seksual dimanapun, kapanpun, dan siapapun pelaku atau korbannya itu tidak bisa dibenarkan sama sekali di dunia motorsport ataupun di F1 pada khususnya. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh regulator adalah pertama, bikin payung hukum dulu yang jelas, batas-batas toleransi
batas-batas apa ya, apa yang dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan di sebuah sirkuit itu sudah jelas dulu. Lalu kemudian pengamanannya diperketat, pengamanan dari isi lob maupun dari penyelenggara diperketat. Lalu yang ketiga dibikin hotline, atau layanan pengaduan yang ada di lokasi yang enggak judgmental. Jadi dengerin Betul. dulu. Iya, bener. Yang penting dengerin aja dulu gitu. Masalah perkara buktinya nanti urusan berikutnya, itu udah urusan investigasi gitu. Lalu yang terakhir adalah dan paling ultimate, ketika memang ada kejadian serupa di kemudian hari, pelaku harus dihukum jerak minimal 5 tahun, nggak boleh ikut, misalnya nggak boleh datang ke acara FAE sekalipun ya, FAE maupun F1 gitu kan, dalam 5 tahun itu paling minimal ya. Dan kalau bisa malah seumur hidup gitu hukumannya, dan ini harus dipublish gitu kan, siapa pelakunya dan hukumannya apa gitu. At least orang yang ngelihat itu, orang akan, wah aku nggak akan berani ngelakuin itu lagi gitu. Begitu kira-kira kesimpulan yang bisa aku tarik ya dari obrolan barusan. Mungkin sebelum podcastnya kita tutup, mungkin ada tambahan dari Bu Kadus, Minbul, Pak Dedulkam, Asgor dan Aku Kak Alia. aku mau nambahin dikit nih buat Mm-mm. ini jadi catatan juga buat kita sebagai penggemar F1 atau motorsport itu ya. Belajarlah jadi fans yang baik dan benar. Ya. Harus ngerti batasan bercanda itu harus seberapa gitu. Nggak boleh bercanda yang sampai menjurus ke arah itu tadi bisa jadi pelecehan seksual seperti itu. Kita tuh di sini apa? Kita mau mendukung pembalap dan tim favorit kita gitu loh. Kita mau menjalani hobi, kita mau nonton, kita mau seru-seruan dan ketemu teman-teman baru misalkan, atau ketemu fans-fansnya si ini, fansnya tim itu kan bisa membuat komunitas kita jadi semakin sehat Ya, gitu. setuju. Betul. Itulah itu tadi, belajarlah jadi fans yang baik, jadi fans yang benar, ngerti aturan, dah titik. Ya. Dari Minbul? Ini juga waktu itu aku juga mau ceritain tentang, katanya ada beberapa fans perempuan di Spielberg yang pakai merchandise-nya Mercy, terus dibilang, oh kamu tuh nggak worth it gitu loh, dirimu tuh tidak berarti karena kamu tuh ngefans sama Lewis Hamilton. Itu tadi masih ada hubungannya sama kata Bu Kadus ya, ngefans tuh yang wajar aja lah. Iya. Masih ada hal-hal yang perlu kamu urusin gitu di real life tuh, nggak usah invested amat lah Iya, gitu. setuju. Betul. Betul. Apa ya, sebagai fans juga nggak usah lah mentang-mentang kita ngerasa kalau kita nggak bakal di notice gitu, nggak juga. Mm-mm. Kita tuh ikut berkontribusi juga di situ. Betul. Karena Iya. makanya Betul. kalau mau ekosistemnya jadi baik ya udah mulai dari diri sendiri aja guys. Jadilah fans yang wajar, tahu batasan, tahu aturan. Bucin boleh, tapi tetap harus ngerti batasannya. Tahu? Betul. Iya. Ya nggak? Pak De. Buang jauh-jauh segala pemikiran, segala mindset yang sudah arhaik, yang sudah purba itu. Kita tidak akan menampik bahwa F1 itu tumbuh dan berkembang pada awalnya di lingkungan yang patriarkis. Tapi sekarang kita harus sadar bahwa kesetaraan hak dan kewajiban semua siapapun yang ada di F1 itu adalah hal yang penting. Oleh karenanya kita buang jauh-jauh mindset yang arhaik dan mari kita ciptakan lingkungan komunitas F1 yang ramah, inklusif terhadap siapapun. Setuju. Wes. Super sekali. Gokil. Mania mantap, mancing. Mancing. Mas Gor dan Kak Alia, kata-kata terakhir sebelum ditutup podcastnya. Kata-kata terakhir. Kayak apa ya? Ini mau apa sih? Saya pamit. Kalau aku mungkin buat fans-fans terutama di Indonesia gitu kan, mungkin kebanyakan dari kita istilahnya ikut beraktivitas sebagai fans itu di media sosial. Nah, kalau menurutku secara pribadi tips dan trik
cara untuk menjadi fans yang baik di media sosial adalah dengan membayangkan kalau kamu nge-reply atau nge-QRT orang itu beneran ada di depan kamu gitu loh. Iya. Jadi kan orang Indonesia itu kalau diketikan di medsos ganas, tapi kalau ketemu langsung biasanya agak-agak meleot gitu kan. Nah, itu kenapa nggak sebenarnya mindset untuk bersikap sopan dan santun itu juga dibawa di medsos gitu ya. Anggap aja kalau ada yang nggak setuju dengan kamu di medsos, ya jangan terus pakai bahasa kasar atau apalagi sampai melecehkan gitu. Anggap aja memang orangnya di depan kamu. Apakah kamu akan ngomong kayak gitu kalau orangnya ada langsung? Kalau enggak ya udah enggak. Tapi kalaupun iya, tetap sebaiknya juga enggak gitu sih. Kecuali sebisa mungkin dihindari. Sebisa mungkin dihindari ya, kecuali Anda memang maunya nge-troll aja. Kalau nge-troll aja ya kita juga harus berani sih. Istilahnya membuang orang-orang yang memang niatnya hanya nge-trolling itu aja, biar mereka juga paham kayak kita di sini cuma kita mau senang-senang guys, mau berkenalan dengan orang-orang, bukan mau adu mekanik gitu loh. Dari ribut. Aduh, malah ribut nanti. Udah buy one aja abis ini gitu. Iya. Kita nggak pernah adu mekanik ya, Cak ya, walaupun beda fan club tapi tidak kalau adu mekanik. Ngapain? Oke. Seperti salah satu moto dusun yang selalu kita pegang sampai sekarang adalah mau siapapun driver yang di support atau tim manapun yang didukung, kita itu tidak berantem, kita tidak adu mekanik, tapi kita saling menyayangi. Kita damai. Gitu. Kak Alia? Gitu. Kalau aku ini dari 2022 ya guys, tolong mindsetnya dibuka, pikirannya dibuka, jangan pikirannya tuh masih pikiran-pikiran ke belakang yang alah yang gitu-gitu. Udah 2022 yuk kita buka pikiran kita yuk kesetaraan gendernya itu lah, ayo bisa yuk. Ya bisa yuk. Tolong ya please ini mah. Saya mau ngomong apa ya, udah itu aja. Oke guys, terima kasih teman-teman. Ini udah berasa 6 SKS kita ngobrol di episode kali ini, dan berat. Memang bahasan yang ini berat, dan tapi menurutku memang cukup penting untuk kita angkat, dan ini bukan problem yang terjadi di sana ya, di belahan bumi sana, tapi problem yang juga ada di sekitar kita. Dan aku pesan ke sobat sembalap semua, jangan jadi pelaku. Pun kalau misalnya jangan sampai terpikiran untuk jadi pelaku lah gitu. Untuk konteks di media sosial maupun misalnya pas lagi nobel gitu kan, tahu-tahu ada fans cewek terus di PDKT-in tapi PDKT-nya waton gitu kan. Nah, terus kemudian kalau misalnya ketemu opini-opini jelek itu selebio aja lah. Selebio aja, kayak misalnya Pak Didulkam yang selalu nge-selebio di Facebook, itu pantas di selebio kalau misalnya opininya terlalu jelek dan memang ya merusak lingkungan fans motorsport pada umumnya dan F1 pada khususnya gitu. Dan sepertinya podcast kali ini harus kita pungkasi karena sudah 1 jam lebih, dan kami dari Sebalap F1 mengucapkan terima kasih pada khususnya Bu Kadus, Minbul, dan Pak Didulkam yang sudah mau bertamu ke rumah kami ini anjay. Asik. Walaupun kita akun Zoom-nya pinjam ke Bu Kadus karena kami masih podcast UMKM ya. Tolong siapa yang mau sponsor silakan. Sponsor masuk yuk, ayo sponsor masuk. Sponsor masuk ya. Zoom mungkin. Ya. Zoom gitu. Halo. Ya. Oke, mungkin nanti kita lanjut dengan UGD di podcast berikutnya, dan terima kasih kepada sobat sembalap yang sudah stay tune sampai di menit ini, dan seperti biasa kami mengucapkan Cus geng. No, Mikey, no. I am stupid. Yeah, shut up. Give me my number.